Fenomena bahwa sebagian orang Yahudi lebih memilih melakukan ibadah atau doa di masjid daripada di gereja sering menjadi pembahasan menarik dalam dialog agama. Hal ini tidak selalu berarti mereka menjadi Muslim atau meninggalkan keyakinan mereka. Dalam banyak kasus, pilihan tersebut berkaitan dengan kedekatan konsep ketuhanan dan bentuk ibadah antara Islam dan Yahudi yang dianggap lebih mirip dibandingkan dengan tradisi gereja dalam agama Kristen. Para ilmuwan Muslim sejak dahulu telah memperhatikan kesamaan ini dan menjelaskannya dalam berbagai karya mereka. Dalam tradisi Yahudi, konsep ketuhanan sangat menekankan keesaan Tuhan yang mutlak. Mereka meyakini bahwa Tuhan itu satu dan tidak memiliki sekutu. Keyakinan ini sangat dekat dengan konsep tauhid dalam Islam yang menegaskan bahwa Allah adalah satu dan tidak ada yang menyamainya. Karena itu, sebagian orang Yahudi merasa lebih nyaman berada di tempat ibadah yang juga menegaskan keesaan Tuhan secara tegas. Masjid dalam Islam sepenuhnya didedikasikan untuk penyembahan kepada satu Tuhan, tanpa gambar, tanpa patung, dan tanpa perantara. Hal ini memiliki kemiripan dengan tradisi ibadah Yahudi kuno yang juga menghindari penggunaan patung dan gambar dalam penyembahan. Sebaliknya, banyak gereja dalam tradisi Kristen menampilkan simbol-simbol yang tidak ditemukan dalam ibadah Yahudi klasik. Dalam banyak gereja, terdapat patung atau gambar tokoh-tokoh suci dan salib yang menjadi simbol penting dalam teologi Kristen. Bagi sebagian orang Yahudi, praktik semacam ini terasa asing karena tradisi mereka sejak dahulu sangat berhati-hati terhadap segala bentuk visualisasi dalam ibadah. Oleh sebab itu, ketika mereka memasuki masjid, seringkali mereka merasa suasana ibadahnya lebih dekat dengan tradisi mereka sendiri dibandingkan dengan suasana gereja. Para ilmuwan Muslim klasik telah menyinggung kedekatan ini ketika membahas hubungan antara Islam dan agama para nabi terdahulu. Salah satu tokoh yang sering membahas hubungan ini adalah Ibnu Taimiyah. Beliau menjelaskan bahwa ajaran para nabi pada dasarnya membawa pesan yang sama, yaitu menyembah Tuhan yang satu tanpa menyekutukannya. Menurut penjelasannya, ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa dan para nabi Bani Israel pada dasarnya memiliki inti tauhid yang sama dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Oleh karena itu, jika dilihat dari sisi konsep ketuhanan, maka Islam lebih dekat dengan ajaran para nabi Bani Israel dibandingkan dengan sebagian konsep teologi yang berkembang kemudian dalam Kristen. Pendapat serupa juga disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang menulis tentang kesamaan ajaran tauhid di antara para nabi. Beliau menjelaskan bahwa semua nabi menyeru manusia untuk menyembah Tuhan yang satu. Dalam pandangannya, ajaran tauhid yang murni lebih terlihat dalam Islam karena Islam mengembalikan manusia kepada prinsip dasar penyembahan yang tidak bercampur dengan unsur lain. Karena itu, tidak mengherankan jika sebagian orang Yahudi merasa bahwa suasana ibadah di masjid lebih sejalan dengan keyakinan mereka tentang keesaan Tuhan. Selain dari sisi teologi, ada juga faktor historis yang sering dibahas oleh para ilmuwan Muslim. Dalam sejarah, terdapat periode panjang ketika umat Islam dan Yahudi hidup berdampingan dengan relatif damai di berbagai wilayah dunia Islam. Contohnya, terjadi pada masa kekuasaan Islam di Andalusia dan juga di wilayah kekhalifahan di Timur Tengah. Dalam masyarakat tersebut, orang Yahudi seringkali memiliki hubungan sosial yang dekat dengan umat Islam. Kedekatan budaya ini membuat mereka tidak merasa asing ketika memasuki masjid atau berinteraksi dengan praktik keagamaan Muslim. Dalam diskusi modern, para peneliti juga menemukan bahwa beberapa orang Yahudi yang sedang bepergian atau tidak menemukan sinagoge kadang memilih masjid sebagai tempat untuk berdoa kepada Tuhan. Hal ini terjadi karena masjid dianggap sebagai tempat yang bersih yang didedikasikan hanya untuk penyembahan kepada Tuhan. Dalam pandangan sebagian orang Yahudi, hal tersebut lebih sesuai dengan prinsip ibadah mereka.
dibandingkan dengan tempat yang memiliki simbol-simbol teologis yang tidak mereka yakini. Para ilmuwan Muslim memandang fenomena ini sebagai salah satu tanda bahwa ajaran tauhid memiliki daya tarik universal. Islam tidak mengklaim sebagai agama yang benar-benar baru, melainkan sebagai kelanjutan dari ajaran para nabi sebelumnya. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa para nabi seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa semuanya mengajak manusia untuk menyembah Tuhan yang satu. Islam memandang dirinya sebagai penyempurna dari ajaran tersebut. Karena itu kesamaan antara Islam dan Yahudi dalam beberapa aspek ibadah dianggap sebagai sesuatu yang wajar dalam perspektif Islam. Beberapa ulama juga menekankan bahwa kesamaan tersebut seharusnya menjadi jembatan dialog yang baik antara umat Islam dan Yahudi. Mereka melihat bahwa ada nilai-nilai bersama seperti pengagungan terhadap Tuhan, yang satu penghormatan terhadap para nabi, dan pentingnya hukum moral dalam kehidupan. Dengan memahami kesamaan ini, dialog antar agama dapat dilakukan dengan lebih bijak dan penuh penghormatan. Namun, para ilmuwan Muslim juga menjelaskan bahwa meskipun ada kesamaan dalam konsep tauhid, tetap terdapat perbedaan penting dalam hal kenabian dan syariat. Islam meyakini bahwa Muhammad adalah nabi terakhir yang membawa wahyu penutup bagi umat manusia. Sementara dalam tradisi Yahudi, kenabian biasanya dianggap berhenti pada nabi-nabi Bani Israel sebelumnya. Perbedaan ini menjadi salah satu titik utama yang membedakan keyakinan kedua agama tersebut. Kesimpulannya, fenomena sebagian orang Yahudi yang merasa lebih nyaman berdoa di masjid daripada di gereja dapat dijelaskan melalui kesamaan konsep tauhid dan bentuk ibadah yang lebih sederhana tanpa simbol visual. Para ilmuwan Muslim melihat hal ini sebagai bukti bahwa ajaran para nabi memiliki akar yang sama, yaitu mengajak manusia untuk menyembah Tuhan yang satu. Bagi mereka, kesamaan ini bukan hanya fakta sejarah, tetapi juga pengingat bahwa pesan dasar para nabi sejak dahulu adalah tauhid yang murni dan penyembahan kepada Tuhan semesta alam. Dalam diskusi yang lebih luas, para ilmuwan Muslim juga menyoroti bahwa hubungan antara tradisi Yahudi dan Islam tidak hanya terlihat pada konsep ketuhanan semata, tetapi juga pada banyak aspek praktik keagamaan. Beberapa kesamaan tersebut terlihat dalam cara berdoa, dalam aturan makanan, dalam hukum kesucian, dan bahkan dalam struktur kehidupan religius sehari-hari. Karena itu, ketika sebagian orang Yahudi memasuki masjid mereka, sering merasakan bahwa lingkungan tersebut tidak sepenuhnya asing bagi tradisi mereka. Dalam tradisi Yahudi, terdapat praktik sujud ketika berdoa yang dalam beberapa teks kuno disebut sebagai bentuk kerendahan diri di hadapan Tuhan. Praktik ini memiliki kemiripan dengan sujud dalam sholat yang dilakukan umat Islam setiap hari. Walaupun tata cara dan aturan ibadah keduanya tidak sama secara keseluruhan, namun unsur kerendahan diri di hadapan Tuhan merupakan nilai yang sama dijunjung tinggi. Masjid sebagai tempat ibadah Islam memperlihatkan ekspresi kerendahan diri tersebut melalui gerakan rukuk dan sujud yang dilakukan secara langsung kepada Tuhan tanpa perantara manusia. Para ilmuwan Muslim juga menjelaskan bahwa kesederhanaan tempat ibadah memiliki peran penting dalam membentuk suasana spiritual. Dalam banyak masjid tidak ditemukan patung tokoh suci atau gambaran figur manusia. Hal ini bertujuan agar perhatian manusia tetap tertuju sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam pandangan sebagian orang Yahudi, pendekatan ini terasa lebih dekat dengan prinsip yang mereka kenal dalam hukum agama mereka yang sangat berhati-hati terhadap penggunaan gambar dalam ibadah. Tokoh besar dalam pemikiran Islam seperti Al-Ghazali pernah menyinggung bahwa hakikat ibadah bukanlah pada bentuk bangunan, tetapi pada kehadiran hati ketika manusia berdiri di hadapan Tuhan. Beliau menekankan bahwa tempat ibadah seharusnya membantu manusia untuk fokus kepada Sang Pencipta tanpa gangguan dari unsur-unsur yang dapat memalingkan perhatian.
Dalam kerangka ini, masjid dirancang dengan kesederhanaan yang bertujuan menumbuhkan kekhusyukan. Selain itu, sebagian ilmuwan Muslim juga menyoroti fakta sejarah bahwa pada masa tertentu, orang Yahudi pernah mendapatkan perlindungan di wilayah kekuasaan Islam. Banyak catatan sejarah menyebutkan bahwa mereka dapat menjalankan ibadah dan kehidupan agama mereka dengan relatif bebas di berbagai kota besar dunia Islam. Situasi tersebut membentuk hubungan sosial yang lebih dekat antara kedua komunitas. Karena kedekatan ini, keberadaan masjid seringkali tidak dipandang sebagai sesuatu yang asing oleh sebagian orang Yahudi. Para ulama juga mengaitkan fenomena tersebut dengan konsep bahwa Islam memandang para nabi terdahulu sebagai bagian dari satu rangkaian risalah. Dalam Al-Quran disebutkan nama-nama nabi yang juga dihormati dalam tradisi Yahudi seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Harun. Islam mengajarkan bahwa para nabi tersebut mengajak manusia kepada satu pesan yang sama, yaitu mengesahkan Tuhan dan menjalani kehidupan yang penuh ketaatan kepadanya. Karena itu, umat Islam memandang tokoh-tokoh tersebut sebagai bagian dari sejarah iman mereka sendiri. Pemikir Islam terkenal seperti Ibnu Khaldun pernah menjelaskan bahwa agama-agama Samawi memiliki hubungan historis yang saling berkaitan. Dalam analisisnya tentang sejarah peradaban, beliau menegaskan bahwa munculnya berbagai komunitas agama tidak dapat dipisahkan dari perjalanan panjang wahyu ilahi yang disampaikan melalui para nabi. Dari sudut pandang ini, kesamaan antara beberapa praktik Yahudi dan Islam dapat dipahami sebagai warisan dari tradisi kenabian yang sama. Di sisi lain, para ilmuwan Muslim juga menekankan pentingnya memahami perbedaan dengan sikap yang adil. Mereka tidak menafikan bahwa setiap agama memiliki keyakinan teologis yang berbeda. Namun, kesamaan dalam beberapa aspek ibadah dan etika tetap dianggap sebagai fakta yang dapat menjadi dasar dialog yang baik. Sikap ini sejalan dengan prinsip dalam Islam yang mendorong manusia untuk berbicara dengan cara yang bijak ketika berdialog dengan pemeluk agama lain. Fenomena bahwa sebagian orang Yahudi merasa lebih nyaman berada di masjid daripada di gereja juga sering dipandang oleh para ulama sebagai tanda bahwa manusia memiliki kecenderungan alami terhadap tauhid. Dalam pandangan Islam, fitrah manusia pada dasarnya cenderung mengakui keberadaan Tuhan yang satu. Ketika manusia menemukan bentuk ibadah yang menegaskan keesaan Tuhan secara langsung, maka hati mereka dapat merasakan kedekatan spiritual yang lebih kuat. Ulama tafsir seperti Al-Qurtubi menjelaskan bahwa pesan tauhid merupakan inti dari seluruh wahyu yang diturunkan kepada para nabi. Beliau menafsirkan banyak ayat Al-Quran yang menegaskan bahwa tujuan utama risalah para nabi adalah mengajak manusia meninggalkan penyembahan kepada selain Tuhan. Dengan memahami prinsip ini, kesamaan antara beberapa unsur ibadah dalam tradisi Yahudi dan Islam dapat dilihat sebagai bagian dari akar wahyu yang sama. Pada akhirnya, para ilmuwan Muslim memandang fenomena ini sebagai kesempatan untuk memperlihatkan nilai universal dari tauhid. Mereka tidak melihatnya sebagai sekadar perbandingan tempat ibadah, tetapi sebagai refleksi dari sejarah panjang hubungan antara ajaran para nabi. Dalam pandangan mereka, kesamaan tersebut menunjukkan bahwa pesan dasar yang dibawa para nabi sejak dahulu adalah mengarahkan manusia untuk tunduk kepada Tuhan yang Maha Esa dengan penuh keikhlasan dan kerendahan hati. Dalam pembahasan yang lebih mendalam, para ilmuwan Muslim juga menyoroti bahwa kedekatan antara tradisi Yahudi dan Islam dapat dilihat dari cara kedua agama tersebut menjaga kemurnian konsep penyembahan kepada Tuhan. Dalam banyak tulisan ulama disebutkan bahwa tradisi para nabi terdahulu memiliki ciri utama, yaitu menolak segala bentuk penyembahan kepada makhluk. Oleh sebab itu, tempat ibadah yang tidak dipenuhi simbol figur manusia sering dianggap lebih sesuai dengan semangat ajaran para nabi. Bagi sebagian orang Yahudi yang memahami sejarah agama mereka sendiri, masjid dapat dipandang sebagai tempat yang memiliki nuansa
yang tidak terlalu jauh dari tradisi ibadah kuno Bani Israel. Dalam catatan sejarah disebutkan bahwa tempat ibadah mereka pada masa awal tidak dipenuhi dengan patung atau gambar. Fokus ibadah diarahkan kepada doa pembacaan kitab suci serta pengagungan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kesederhanaan ini sering menjadi alasan mengapa sebagian orang Yahudi merasa tidak canggung ketika berada di dalam masjid. Para ulama Islam menilai bahwa kesamaan tersebut menunjukkan adanya kesinambungan nilai antara ajaran para nabi. Dalam pandangan Islam, para nabi datang membawa pesan yang saling melengkapi dan tidak saling bertentangan dalam hal prinsip utama. Hal ini sering dijelaskan oleh para ahli tafsir ketika membahas ayat-ayat yang menyebutkan kisah para nabi dari kalangan Bani Israel. Salah satu tokoh yang banyak menjelaskan hubungan antara risalah para nabi adalah Ibn Katsir. Dalam karya tafsirnya, beliau menjelaskan bahwa ajaran yang dibawa oleh para nabi seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Musa memiliki inti yang sama, yaitu mengajak manusia untuk menyembah Tuhan yang satu dan menjauhi kesyirikan. Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa ajaran tersebut kemudian disempurnakan dalam risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Para ilmuwan Muslim juga menyoroti bahwa dalam praktik kehidupan sehari-hari terdapat sejumlah hukum agama yang mirip antara Yahudi dan Islam. Contohnya adalah perhatian terhadap makanan yang halal serta aturan kesucian sebelum beribadah. Dalam Islam, terdapat kewajiban berwudu sebelum melaksanakan sholat sebagai bentuk penyucian diri. Dalam tradisi Yahudi juga dikenal praktik penyucian sebelum melakukan ibadah tertentu. Walaupun bentuk dan tata caranya berbeda, prinsip menjaga kebersihan sebelum menghadap Tuhan merupakan nilai yang sama. Selain itu, para ulama menyebutkan bahwa kesamaan ini tidak muncul secara kebetulan. Dalam pandangan Islam, hal tersebut berasal dari sumber wahyu yang sama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, tidak mengherankan jika dalam perjalanan sejarah terdapat sejumlah unsur ibadah yang memiliki kemiripan. Para ilmuwan Muslim memandang hal ini sebagai bukti bahwa ajaran para nabi memiliki akar yang bersumber dari petunjuk ilahi. Dalam kajian pemikiran Islam, tokoh seperti Fakhr al-Din al-Razi pernah menyinggung bahwa manusia pada dasarnya memiliki kecenderungan untuk mencari bentuk ibadah yang paling murni dalam menyembah Tuhan. Menurut analisisnya, manusia akan merasa lebih dekat secara spiritual ketika mereka berada di lingkungan yang mengingatkan mereka langsung kepada kebesaran Tuhan tanpa banyak unsur tambahan yang bersifat simbolik. Para ilmuwan Muslim juga mengingatkan bahwa fenomena ini tidak boleh dipahami sebagai bentuk penyamaan seluruh keyakinan agama. Dalam pandangan Islam, tetap terdapat perbedaan mendasar dalam hal akidah dan kenabian. Islam mengajarkan bahwa risalah para nabi mencapai kesempurnaannya melalui wahyu yang dibawa oleh Muhammad. Oleh sebab itu, kesamaan dalam beberapa aspek ibadah tidak berarti seluruh keyakinan memiliki ajaran yang sama secara keseluruhan. Di sisi lain, para ulama memandang bahwa kesamaan tersebut dapat menjadi jalan untuk memahami sejarah agama secara lebih luas. Dengan mempelajari hubungan antara tradisi Yahudi dan Islam, seseorang dapat melihat bagaimana ajaran tauhid berkembang sepanjang perjalanan sejarah manusia. Para nabi datang silih berganti untuk mengingatkan manusia agar kembali kepada penyembahan yang murni kepada Tuhan. Dalam banyak karya ulama klasik juga dijelaskan bahwa dialog dengan pemeluk agama lain harus dilakukan dengan pendekatan yang penuh hikmah. Hal ini karena sebagian nilai dasar seperti kepercayaan kepada Tuhan dan penghormatan kepada para nabi masih menjadi titik temu antara beberapa tradisi agama samawi. Dengan pendekatan seperti ini, pembahasan tentang kesamaan praktik ibadah dapat dijadikan sebagai sarana untuk menjelaskan pesan tauhid secara lebih bijaksana. Para ilmuwan Muslim akhirnya menyimpulkan bahwa fenomena sebagian orang Yahudi yang merasa lebih nyaman berada di masjid dibandingkan gereja dapat dipahami dari berbagai sisi. Faktor teologis, faktor sejarah, serta faktor budaya
semuanya memiliki peran dalam membentuk pengalaman keagamaan seseorang. Namun, bagi para ulama inti, dari semua pembahasan tersebut tetap kembali kepada satu prinsip utama, yaitu bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk mendekat kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui penyembahan yang tulus dan langsung tanpa perantara. Dalam pembahasan lanjutan, para ilmuwan Muslim juga mengaitkan fenomena ini dengan sejarah panjang interaksi antara komunitas Yahudi dan masyarakat Muslim sejak masa awal Islam. Ketika Islam mulai berkembang di Jazirah Arab, terdapat komunitas Yahudi yang hidup di beberapa wilayah seperti kota Madinah. Interaksi tersebut membuat umat Islam mengenal sebagian tradisi keagamaan mereka secara langsung. Dari sini para ulama kemudian memperhatikan bahwa beberapa nilai dasar dalam ibadah memiliki titik temu yang cukup jelas. Salah satu aspek yang sering disebut oleh para ulama adalah orientasi penyembahan yang langsung kepada Tuhan tanpa menjadikan tokoh manusia sebagai objek pengagungan dalam ibadah. Dalam masjid umat Islam berdiri menghadap kiblat sambil memanjatkan doa secara langsung kepada Allah. Bagi sebagian orang Yahudi, bentuk ibadah seperti ini terasa lebih dekat dengan tradisi mereka sendiri, karena mereka juga menekankan doa langsung kepada Tuhan tanpa konsep perantara ilahi. Para ahli sejarah Islam juga menyinggung bahwa hubungan intelektual antara ulama Muslim dan cendekiawan Yahudi pernah berkembang di beberapa pusat ilmu pengetahuan pada masa lampau. Dalam lingkungan tersebut, sering terjadi diskusi tentang kitab-kitab suci sejarah para nabi dan hukum agama. Diskusi seperti ini membuat para ulama semakin memahami adanya beberapa kesamaan dalam warisan kenabian yang diakui oleh kedua tradisi. Tokoh ulama seperti Al-Syahrastani dalam kajiannya tentang berbagai agama menjelaskan bahwa agama-agama Samawi memiliki hubungan yang saling berkaitan dalam sejarah wahyu. Ia menulis tentang berbagai kelompok keagamaan dan menunjukkan bagaimana ajaran tauhid menjadi titik utama yang menyatukan risalah para nabi. Dalam pandangannya, kesamaan ini merupakan bagian dari perjalanan panjang wahyu yang diturunkan kepada umat manusia melalui para rasul. Para ilmuwan Muslim juga melihat fenomena ini sebagai pengingat bahwa nilai-nilai dasar dalam agama memiliki daya tarik yang bersifat universal. Ketika manusia menemukan bentuk ibadah yang menekankan ketundukan total kepada Tuhan, seringkali mereka merasakan kedamaian batin yang lebih mendalam. Suasana masjid yang sederhana dan fokus pada doa dianggap membantu seseorang untuk merasakan hubungan spiritual yang langsung dengan Tuhan. Di sisi lain, beberapa ulama juga menekankan bahwa kedekatan ini tidak boleh membuat umat Islam melupakan prinsip dakwah yang bijak. Mereka menjelaskan bahwa kesamaan yang ada seharusnya menjadi kesempatan untuk memperkenalkan ajaran Islam dengan cara yang baik. Dalam Islam, dialog keagamaan dianjurkan dilakukan dengan perkataan yang lembut dan penuh penghormatan. Dalam kajian tafsir Al-Quran, para ulama sering mengutip kisah para nabi dari kalangan Bani Israel untuk menunjukkan bahwa mereka semua membawa pesan yang sama tentang tauhid. Misalnya, kisah Nabi Musa yang mengajak kaumnya untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa dan meninggalkan penyembahan kepada selainnya. Kisah-kisah tersebut sering dijadikan contoh bahwa inti risalah para nabi selalu mengarah kepada pengesaan Tuhan. Beberapa ulama tafsir seperti Al-Tabari menjelaskan bahwa persamaan dalam ajaran para nabi merupakan bukti bahwa wahyu ilahi memiliki satu sumber yang sama. Dalam tafsirnya, beliau sering menegaskan bahwa para nabi tidak membawa agama yang saling bertentangan dalam prinsip utama, melainkan membawa ajaran yang saling menguatkan dalam hal tauhid dan ketaatan kepada Tuhan. Para ilmuwan Muslim juga menilai bahwa fenomena ini memperlihatkan bagaimana konsep kesucian tempat ibadah sangat berpengaruh terhadap pengalaman spiritual seseorang. Dalam Islam, masjid dipandang sebagai tempat yang dibangun khusus untuk menyebut nama Allah dan melaksanakan ibadah. Oleh karena itu,
suasana di dalamnya dijaga agar tetap sederhana bersih dan tidak dipenuhi unsur yang dapat mengalihkan perhatian dari tujuan utama ibadah. Bagi sebagian orang Yahudi yang memegang teguh prinsip monoteisme, suasana semacam ini bisa memberikan rasa kedekatan spiritual. Mereka dapat berdoa kepada Tuhan dalam lingkungan yang menekankan keagungan Sang Pencipta tanpa simbol-simbol yang tidak mereka yakini. Dari sudut pandang ini, masjid menjadi tempat yang dirasakan lebih selaras dengan keyakinan mereka tentang keesaan Tuhan. Para ulama akhirnya menegaskan bahwa semua pembahasan ini pada dasarnya kembali kepada pesan utama para nabi, yaitu mengajak manusia untuk mengenal Tuhan dan tunduk kepadanya dengan penuh keikhlasan. Dalam perspektif Islam, sejarah para nabi, dari Nabi Ibrahim hingga Nabi Muhammad, dipandang sebagai satu rangkaian dakwah yang terus mengingatkan manusia agar tidak menyekutukan Tuhan. Dengan demikian, fenomena sebagian orang Yahudi yang merasa lebih nyaman berdoa di masjid dapat dipahami sebagai refleksi dari kedekatan nilai tauhid yang ada dalam kedua tradisi. Para ilmuwan Muslim melihat hal ini sebagai kesempatan untuk menunjukkan bahwa ajaran Islam membawa pesan yang sejalan dengan warisan para nabi terdahulu, sekaligus mengajak manusia kembali kepada penyembahan yang murni kepada Tuhan yang Maha Esa.